Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Tita Sang Guru. Wah, senang sekali pada kesempatan ini kami bisa kembali hadir untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai asesmen nasional yang merupakan pengganti dari ujian nasional yang terdahulu. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih asesmen nasional pengganti ujian nasional tersebut nih. Bagi orang tua, ini perlu tahu bahwa anak kita tidak lagi melaksanakan ujian nasional, tapi melaksanakan asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Ini pembahasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus mendukung channel Tita Sang Guru. Bagi yang belum like, silahkan di like, dan belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan ke sahabat-sahabat dari sahabat YouTube semua untuk berbagi info terbaru ini. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2021 ini, ujian nasional telah digantikan oleh asesmen nasional. Apa yang dimaksud dengan asesmen nasional dan bagaimana cara pelaksanaan asesmen nasional? Yang mana asesmen nasional dihadirkan untuk menggantikan ujian nasional. Ujian nasional seperti kita ketahui dilaksanakan pada siswa pada akhir sekolah seperti kelas 6. Pengertian dari asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, yang mana mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Numerasi ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Asesmen nasional ini bertujuan yang pertama untuk mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksananya terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini merupakan bentuk survei terhadap kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik atau siswa. Ini dalam bentuk soal-soal yang akan dikerjakan secara online. Lalu survei karakter dapat memberikan informasi berharga tentang sikap, nilai, kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga bentuknya adalah survei lingkungan belajar. Ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, latar belakang murid. Dan untuk survei lingkungan belajar, ini akan dilakukan oleh tenaga pendidik, baik itu guru maupun kepala sekolah, di mana ini waktunya tidak perlu melakukan pengawasan. Beda dengan peserta didik yang akan melakukan 3 bentuk tersebut, ini akan dilakukan pengawasan. Untuk pelaksanaannya, ini modelnya berbasis komputer. Berbagi sarana prasarana resource sharing dalam pelaksanaan asesmen nasional. Dengan mekanisme pelaksanaan pengawasannya, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AN terutama yang menumpang. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi yang masing-masingnya sesi maksimalnya 2 jam. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana, tapi melakukan pengawasan silang. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan.
seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Nah, yang mengikuti asesmen nasional ini adalah yang pertama, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Yang kedua, seluruh pendidik atau guru. Lalu peserta didik yang terpilih sebagai sampel. Jadi tidak semua siswa akan melaksanakan ujian asesmen nasional ini, hanya sampelnya saja atau hanya perwakilan saja. Untuk jenjang SD ini yang mewakili adalah kelas 5, itu maksimalnya 30 siswa, sedangkan SMP sederajat itu kelas 8 maksimal 45 siswa, dan tingkat SMA itu kelas 11 maksimal 45 siswa. Sekarang kita lihat perbedaan dari soal UN dan soal AN. Dalam bentuk format soal, ujian nasional berbentuk pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan asesmen nasional berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dalam komposisinya, UN pengetahuannya 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%, sedangkan asesmen nasional ini pengetahuannya 20%, aplikasi 50%, sedangkan penalaran 30%. Dalam hal konteks, 50% soal UN tidak menggunakan konteks, sedangkan AN semua soal diberikan konteks, personal, sosial budaya, dan sains. Untuk teks stimulus soal, UN panjangnya sampai 2-3 paragraf atau 100 kata, sedikit ilustrasi, hanya 1 teks untuk menjawab 1 soal. Sedangkan AN panjangnya bergarisasi sesuai kelas, di kelas 11 panjangnya sampai 700 kata. Untuk format jawaban, untuk ujian nasional semua jawabannya tunggal, sedangkan asesmen nasional disediakan soal dengan jawaban terbuka. Untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional, ini untuk simulasinya itu laksanakan di bulan Agustus ini. Sedangkan untuk pelaksanaan asesmen nasional jenjang SMA ini diperkirakan tanggal 24 sampai 26 September 2001. Sedangkan pelaksanaan AN itu di tingkat SD itu tanggal 15 sampai 18 November 2021 itu jenjang kedua. Sedangkan jenjang pertamanya 8 sampai 11 November 2021. Waktu pelaksanaan asesmen nasional ini dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Alokasi yang disediakan yaitu hari pertama untuk jenjang SD, latihan soal 60 menit. Lalu dilanjutkan dengan literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk hari kedua latihan soalnya 25 menit, untuk numerasinya 75 menit, dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan jenjang SMP dengan SMA, untuk hari pertama latihan soalnya 10 menit, literasi membacanya 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari keduanya latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi intinya, asesmen nasional merupakan sebuah program untuk mengetahui mutu dari satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan mengetahuinya, maka sekolah-sekolah bisa mengevaluasi dirinya untuk perbaikan dari mutu pendidikan yang telah mereka lakukan. Beda sekali ya dengan ujian nasional, yang mana untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta didik di akhir jenjang sekolahnya, seperti kelas 6 SD. Nah, demikianlah informasi yang dapat channel Tita berikan tentang asesmen nasional. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.